Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Auli Anugrah Saputra. Oke, sekarang ini kita lagi memasuki pertemuan selanjutnya ya. Itu kita akan membahas namanya itu OSI atau biasa disebut Open System Interconnection ya. Nah, di OSI layer ini itu ada 7 layer ya, yaitu dari application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, dan juga physical layer. Oke. Nah, ini di depan kalian sekarang sudah kelihatan ini namanya OSI ya, slide OSI ya. Jadi kita akan belajar namanya pemodelan layar OSI oleh Auli Anugrah Saputra. Mantap gak tuh? Sekarang kita akan next. Nah, OSI atau biasa disebut Open System Interconnection, oke. Interferensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Inter-Organization for Standardization ISO ya. Jadi ISO ini dia itu menciptakan standar-standar. Salah satunya itu standar buat jaringan terbuka yaitu OSI atau Open System Interconnection. Nah, di Eropa pada tahun 1977 tuh. Udah lahir belum kalian? Belum kan? Ya, saya juga belum. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Oke, model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI ya. Seperti yang tadi kita bahas, ada 7 ya. 7 layer model. OSI adalah suatu sistem terbuka yang menghubungkan suatu sistem dengan sistem lainnya untuk saling berkomunikasi ya, itu menurut Tannenbaum. OSI adalah suatu sistem terbuka yang menghubungkan suatu sistem dengan sistem lainnya untuk saling berkomunikasi. Jadi misalnya antar komputer ke HP, komputer ke perangkat lain seperti printer, scanner, dan lain-lain ya. Kita lanjut. Nah, ini 7 buah OSI layer. Yang ke-7 ya, ada application layer, ada presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, yang terakhir physical layer. Sebenarnya physical layer itu ada di nomor 1. Nah, sekarang kita bahas dari nomor 7 ya, application layer. Nah, application layer adalah layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi atau layer yang berhubungan langsung dengan user. Jadi layer ini nih gunanya itu dia berhubungan langsung sama yang namanya aplikasi ya. Aplikasinya itu misalnya browser ya, email tuh. Nah, di sini application layer itu fungsionalitas jaringan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan protokol yang berada dalam lapisan ini nih. Contohnya ada HTTP, FTP, SMTP, dan NFS ya. Nah, dari situ saya mau ngasih contoh yang umum ya. Ini umum banget dan kalian tuh harus tahu. Itu ada FTP, HTTP, DNS, dan FTP. Nah, di HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini sering kalian gunain misalnya di HP gadget kalian, terus di browser, di laptop, atau di PC kalian pas kalian praktek di internet. Nah, contoh dari HTTP atau Hypertext Transfer Protocol itu seperti yang nama website itu. Jadi pas kita mau ngetik tuh untuk menuju ke halaman, tuh di sini adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web. Jadi Hypertext Transfer Protocol. Jadi dia transfer yang ada di hosting. Ya, di hosting itu ada kayak file tipe indeksnya .php atau .html itu ditransfer. Nah, ditampilkan. Nah, di layer ketujuhnya itu. Nah, transfernya itu menggunakan protokol HTTP. Jadi HTTP itu protokol, istilahnya aturan. Jadi kalau kita mau mengakses sebuah website, ya kita harus menggunakan protokol yang namanya HTTP ini.
Jadi singkatan dari Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser. Browser bisa Google Chrome, Mozilla ya, Opera, terus ada UC Browser dan masih banyak lagi melalui World Web Web ya, www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Jadi contohnya itu kayak klien mengetikkan ya. Misalnya nih, kita bikin contoh di sini. Misalnya HTTP ya. Titik 2 SMK Islam Darul Rahman ya. SMK Islam Darul Rahman. Nah, di sini di websitenya ini HTTP. Nah, ini dia mentransfer teksnya dari website SMK Islam Darul Rahman. Jadi sebenarnya website itu berupa teks yang disimpan di dalam hosting ya. Hosting itu istilahnya kayak tanah, dan domain adalah sebuah gedung ya. Jadi tempat tinggal dari si websitenya itu sendiri. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, ini website dari SMK Islam Darul Rahman menggunakan domain Indonesia ya sebagai hostingnya. Nah, ini kita cek. Nah, di sini adalah tampilan dari pengaturan website SMK Islam Darul Rahman. Dari file manager, email account itu ada di cPanel ya. Coba kita masuk. Nah, ini kita masuk ke cPanel ya. Nah, di sini adalah tempat-tempat konfigurasi ya. Nah, file manager. Nah, file manager itu sama kayak yang di HP kalian, itu tempat penyimpanan file berkas kayak foto, video, audio ya. Nah, ini di sini adalah tampilan dari public HTML. Nah, ini nih. Nah, di sini adalah tampilan dari websitenya nih, berupa teksnya. Nah, ini nih teksnya nih. Ini yang kita panggil pakai yang namanya protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jadi sebenarnya dia itu bentuknya teks seperti ini. Nah, indeks. Nah, ini nih. Nah, ini itu ada di bahasa pemrograman PHP dan HTML ya. Biasa itu di website ada front end sama satunya lagi depan belakang pokoknya. Front end dan back end ya. Front end web programmer sama back end web programmer ya. Nah, di sini adalah tampilan dari teksnya nih ya, tuh indeks PHP. Nah, bentuknya teks gini. Nah, gunanya protokol HTTP itu adalah memanggil. Jadi dia manggil dari domain itu. Itulah protokolnya, dan semua website itu pasti menggunakan HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol. Namun sekarang ada yang namanya HTTPS. Nah, HTTP vs HTTPS. Apa itu HTTPS? HTTPS adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi secure itu ada keamanannya sendiri. Nah, contoh secure itu seperti ini. Nah, ini ada namanya apa sih namanya, kunci ya, atau keamanan, artinya terjaga dia. Nah, contohnya yang nggak ada secure itu sama seperti yang ini nih. Nah, ini ada tulisan not secure. Coba ini kita tayangkan dulu. Nah, ini ya, mixkikerswitchblogspot.com tuh ada tulisan not secure karena masih menggunakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini lebih berbahaya lagi karena dia itu bisa di phishing ya. Istilahnya phishing itu saat kita ingin meminta, kan HTTP itu kan Hypertext Transfer Protocol. Nah, si klien
atau orang itu pengen akses websitenya gitu, ke blognya atau ke websitenya. Nah itu tanpa secure, tanpa keamanan, jadi dia itu bisa kesadap, jadi tengah jalan gitu, atau bisa di link ke website lain yang menyerupai. Nah ini ada SSL atau TLS, yaitu istilahnya private key ya, secure. Itu manajemen SSL site nya, tuh buat subdomain, domain ya, tuh di sini ada expired nya juga, 7/11/2020 ya. Oke, kita lanjut. HTTP. Jadi HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Saat kita ingin mengakses sebuah website ya, karena website itu sebenarnya bentuknya adalah dokumen. Nah, kita menggunakan protokol ini untuk mempermudahnya gitu. HTTPS adalah tingkatan yang lebih tinggi dari HTTP karena menggunakan secure ya, menggunakan security ya, dan dia menggunakan dilapisi oleh SSL atau TLS itu sendiri ya. Nah kita langsung lanjut ke, tayangin dulu biar gede. Oke, FTP ya. FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol. Kegunaannya adalah standarisasi untuk mentransfer file komputer antar mesin dalam sebuah jaringan internet. Mesinnya apa aja? Laptop komputer, laptop HP, atau media lainnya juga bisa sih. Yang penting dia itu terhubung ke internet. Terus File Transfer Protocol adalah suatu protokol yang berfungsi untuk tukar menukar file. Jadi tukar menukar file pada suatu network. Dan dua hal terpenting ada protokol FTP adalah FTP server, FTP client. Jadi FTP server sendiri itu istilahnya dia menyediakan ruang ya, supaya si klien itu bisa mengakses si FTP server itu. Jadi kita bisa ngedit file manajernya di dalamnya. Istilahnya kita punya penyimpanan di laptop, kita mau ngakses tapi melalui internet, yaitu bisa pakai FTP ini, File Transfer Protocol. Melalui HP juga bisa. Nah, FTP Transfer ada suatu server yang menjalankan software yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar menukar file, di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan request. Nah, sebenarnya FTP itu konsepnya si klien request dulu ke servernya. Jadi dari HP misalnya kita mau mengambil data dari laptop menggunakan protokol FTP server ya. Kita ngecek dulu tuh si klien sebenarnya, akses dulu dia. Istilahnya ngetok rumah, tok. Ada orang nggak? Ya, buka, ada. Nah dia balik lagi ke kliennya lagi, memberitahukan kalau FTP server itu siap. Nah dia balik lagi baru ngambil tuh datanya ya. Nah seperti itu apabila permintaan request. Oke. Nah sekarang kita akan menyontohkan ya cara FTP. FTP itu sebenarnya ada beberapa software ya, kayak misalnya Putih sama FileZilla itu biasanya yang sering digunain ya. Nah ini saya pakai FileZilla Pro ya. Nah FileZilla Pro ini misalnya kita mau mengakses sebuah dokumen ya, karena di hosting ya, kan biasa website di hosting itu kan bentuknya adalah teks seperti yang tadi kita bahas. Nah ini saya mau mengecek website saya nih ya, audionugrasaputra.com. Kita akan mengakses atau istilahnya kita mengirim file ke internet ya, ke websitenya itu ya. Jadi dia di hosting itu kan kayak lahan gitu ya, kita mau mengakses rumahnya yang di atas lahan itu ya. Nah caranya gimana? Caranya adalah kita menuliskan dulu hostnya tuh ya. Ini hostnya, ini saya menggunakan aplikasi namanya FileZilla Pro ya,
FTP, terus username-nya, nih username-nya. Nanti kita cek juga di websitenya. Oke, ini passwordnya kita copy. Oke. Jadi sebenarnya pakai FTP itu enak. Kita bisa mengakses dimanapun, asalkan si FTP servernya itu satu jaringan. Misalnya pakai WiFi tanpa internet, yang penting kita terhubung. Nah, si server juga terhubung, jadi saling terhubung. Nah, baru bisa mengakses. Nah, karena ini ada di internet, walaupun kita nggak pakai WiFi, tapi pakai data seluler gitu ya, itu masih bisa. Itu juga sebaliknya, misalnya pakai WiFi atau yang penting ada koneksi internet aja. Nah, ini kan portnya tuh ya, jangan lupa portnya 21. Coba kita klik quick connect ya. Terus mikrotik juga filenya bisa dipakai ini kan ada, yaitu buat hotspot. Nah, ini kita sudah masuk nih ya. Ini adalah file di dalam website saya, yaitu aulianugrasaputra.com ini ya. Nah, ini kita akan mengecek yang namanya isinya. Kita akan mentransfer teks ya. Kita akan mentransfer kira-kira ada nggak sih di website itu. Kita bikin dulu pakai notepad. Misalnya isinya aku. Nah, terus kita save pakai nama kita ya. Namanya Aulia Nugra Saputra. Kita kasih taruh di desktop. Oke, good. Kita close. Nah, ini file transfer protokol ini adalah protokol yang gunanya untuk mentransfer ya. Transfernya bisa apa aja, bisa teks, terus foto, video ya. Dan ini juga sebenarnya nanti selanjutnya FileZilla, sudah FileZilla akan saya jelasin pakai folder ini. Ini biasa sering kita gunain file sharing. Nah, file sharing itu sebenarnya itu adalah FTP juga, file transfer protokol juga, yang garis miring. Terus kita ketik IP servernya. Nah, itu juga kategorinya FTP, file transfer protokol. Nah, ini kita masuk ke file manajernya ya. Nah, ini kita masuk ke htdoc. Nah, ini adalah teks dari si website saya ya, indeks masih segini. Nah, kita mau transfer ke website ini nih. Gimana caranya? Ya tadi dari FileZilla. Yang penting sudah kita masukkan host, username, password, portnya 21, terus quick connect. Nah, kan ini sama nih. Coba kita masuk ke htdoc, sama nggak nih tampilannya, sama kayak ini? Jangan-jangan beda website. Website orang bobol. Nah, di sini ada namanya file for your website shall be upload here. Tuh ya, sama ya, ini ada 3, index 2, read. Tuh, sama ya. Nah, kita mau transfer tuh caranya gimana? Gampang. Sebenarnya bisa kita dengan cara klik seperti ini. Tadi kita sudah menaruhnya di desktop ya. Nah, ini ya. Teksnya kita letakkan seperti ini. Klik, tahan, kita lepas. Nah, ini langsung otomatis dia mengirim. Tuh ya, di sini ada tulisan telah transfer telah selesai dan berhasil ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita cek di sini. Nih, ini kan belum ada. Kita refresh dulu. Nah, tuh ya, ada ya, aulianugrasaputra.txt. Nah, ini adalah gunanya file transfer protokol ya, atau FTP. System ya, domain name system adalah protokol untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat ya. Nah, DNS adalah sistem meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingatkan nama domain dan memasukkan
dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut dalam IP address yang komputer memahami. Misalnya Anda ingin mengakses Google. Nah, Google itu kan punya IP. Nah, IP publiknya 172.2.0.147 misalnya ke dalam address bar. Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Nah, jadi DNS ini adalah mentransfer misalnya dari IP ke sebuah domain ya, sebuah nama ini nih. Jadi simpelnya itu setiap website itu memiliki yang namanya public domain ya. Public domain itu adalah public domain, IP domain. Nah, IP domain itu IP yang untuk mengakses, istilahnya mengakses menggunakan HTTP tadi, Hypertext Transfer Protocol ya. Jadi sebenarnya untuk mengakses sebuah website kita itu harus mengetikkan IP publiknya. IP publik itu istilahnya IP yang digunakan secara umum untuk mengakses sebuah website itu. Misalnya si website dari SMK Islam Darul Rahman ya, SMK Islam Darul Rahman. Nah, kita cek. Nah, di sini domainnya adalah smkislamdarulrahman.sch.id. Nah, sebenarnya website smkislamdarulrahman.sch.id itu sebenarnya menggunakan IP address. Nah, kalau di sini dia menggunakan DNS dari si Domainisia karena dia hostingnya gitu, istilahnya bosnya gitu. Dia dikasih ID untuk menyamarkan IP-nya, jadi dia nggak usah pakai IP gitu. Nah, ini dia menggunakan name server 1 Domainisia.net dan server 2 Domainisia.net ini. Nah, jadi misalnya kita mau ngecek nih smkislamdarulrahman.sch.id itu DNS-nya atau IP-nya tuh berapa sih? Nah, kita langsung kita cari di websitenya ipsaya.com ya /dnsrecord php. Sini kita ketik nih. Nah, nih saya udah pernah smkislamdarulrahman.sch.id, cek DNS. Nah, nanti kelihatan tuh IP address-nya. Nah, nih kita dapat nih. Kita dapat IP address-nya 103.147.5438. Nah, sebenarnya website SMK Islam Darul Rahman itu mengaksesnya menggunakan IP ini. Nah, ini kan ready to launch, website is ready be launcher. Nah, websitenya itu telah digunakan dan we have good day public content. Jadi kita suruh mengaksesnya itu DNS-nya. DNS-nya itu adalah smkislamdarulrahman.sch.id. Nah, itu tuh. Jadi kita itu harus mengakses domainnya ya. Domainnya itu, nah ini kali hostingnya nih, ini dari hostingnya. Nah, ini masuk ke domainnya. Jadi sebenarnya gini, IP itu ya, IP public itu untuk mengakses, sama modelnya seperti FTP, File Transfer Protocol di FileZilla ini. FileZilla ini sebenarnya itu dia menggunakan IP di hostnya, sama istilahnya kayak file sharing ke server. Server itu punya IP-nya misalnya 192 ya. Kita 192.168.1 ini server misalnya. Nah, karena ini sangat susah dan kita tidak tahu IP ini adalah IP-nya server ya, untuk memudahkan dia itu menggunakan namanya DNS ya. DNS ini protokol untuk mempermudah atau mengingat. Jadi kita untuk masuk ke server atau misalnya
https www.youtube.com. Nah itu kan enak, youtube.com, karena nama itu kan lebih enak gitu di ketiknya atau diingatnya. Misalnya aulianugrasaputra.com itu kan lebih enak daripada daripada misalnya website saya 109.4.21.4 publik IP publiknya. Itu kan bikin orang jadi susah. Nah modelnya sebenarnya website itu dan IP public itu sama seperti file sharing. Jadi misalnya server itu kan IP-nya 192.168.4.1. Nah kita mau nge-share nih IP-nya. Nah untuk mempermudahnya kita gunain namanya server. Nah, jadi orang itu nggak usah ngetik garis miring gini atau nggak usah ngetik 192.168.4.1, nggak usah, langsung aja misalnya garis miring server, nah terus enter deh, kan lebih mudah tuh. Nah itu gunanya DNS ya, yaitu protokol untuk memberitahukan suatu domain pada sebuah IP agar lebih mudah diingat. Nah jadi namanya itu loh, domain dulu smkislam.rohman.sch.id itu kan, itu kan sebenarnya domain. Jadi orang itu lebih mudah ingin menuju ke website smkislam.rohman, kita nggak usah ngetik IP-nya, langsung kita ketik aja smkislam.rohman.sch.id. Nah itu tadi udah OSI layer ya, kita udah belajar OSI layer. Terus OSI layer itu sebenarnya ada temennya namanya TCP/IP. Itu TCP/IP itu cuman ada 4 layer, ini ada 7. Nah prinsipnya sebenarnya pas dipraktekkan itu sebenarnya TCP/IP dalam kegiatan jaringan. Nah dalam hal teori itu dikaitkannya masuknya ke OSI layer ini. Sebenarnya di praktiknya itu menggunakan TCP/IP. Nah untuk TCP/IP nanti video selanjutnya. Nah ini kan juga ada 654.321, kita belum bahas. Nah, sementara itu kita bahasnya application layer ya. Jadi application layer ini adalah layer itu istilahnya pintu lah ya, pintu ketujuh, jadi pintu terakhir. Jadi itu istilahnya ada di laptop kalian gitu, di tampilan browsernya gitu ya. Nah di situ di layer 7 itu, di pintu 7 itu, dalam ruangan pintu 7 istilahnya ada 7 ruangan lah ya, 7 ruangan. Nah ruangan ketujuh ini itu ada penjaganya, istilahnya aturan ya, kayak HTTP, DNS, dan FTP ini. Jadi semuanya itu saling terhubung, kayak HTTP, Hypertext Transfer Protocol itu kan. Jadi kalau mau ngeceknya atau nguploadnya bisa di FTP, File Transfer Protocol. Nah untuk mengaksesnya si HTTP itu sampingnya itu ya. Jadi sebenarnya gini loh, HTTPS ya. Terus kita masukin youtube.com. Nah sebenarnya itu kayak gitu. Jadi HTTP dulu baru domainnya. Kan kita mau mengakses website itu isinya cuma dokumen kayak PHP, HTML, baru nanti ini masuknya ke database ya, atau cloud, penyimpanan yang ada di awan gitu ya. Nah video-video ini yang kita upload misalnya. Nah itu tadi pembahasan dari HTTP ya. Nah HTTP dan HTTPS itu simple, S-nya itu adalah secure, jadi keamanannya lebih terjamin gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan website itu bisa bobol ya, karena tidak ada keamanan yang tidak bisa dibobol ya. Itu kata hacker ini nih, Jerman.
Nah, protokol FTP, jadi file transfer protokol. Ya, pokoknya kalau udah masuk ke transfer ya berarti dia menggunakan FTP ini. Transfer video, gambar. Nah, ini DNS. DNS itu masuknya ke domain. Domain itu ya nama kayak youtube.com. Terus ada yang namanya smkislamdarurrahman.sch.id. Jadi kita akses tuh nggak usah menuliskan 172 217 0142 ini kan karena terlalu ribet. Mendingan google.com tuh kan simple, nama. Kalau number itu kan agak susah diingat, apalagi kalau udah 182397422 itu kan malah bingung mau akses SMK Islam Darul Rahman masuknya ke website mana nanti. Oke, itu merupakan materi ya, pengenalan lah istilahnya dari OSI layer dan application layer ke-7 ya, application layer ya. Jadi intinya di setiap layer itu ada protokolnya sendiri dan ada kegunaannya. Jadi inilah pesan ke-7, yaitu ada di tampilan interface-nya langsung sama orangnya gitu ya. Istilahnya dia itu ada di Google Chrome, Mozilla seperti itu ya. Nah, materi mungkin sampai sini dulu ya. Jangan lupa itu di subscribe, komen, like ya. Nggak apa-apa lah, nanti tambahin nilainya. Udah, oke. Mungkin sampai sini dulu materi dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, tulis di komentar ya. Apa materi itu kurang jelas, apa ada yang kalian kurang paham, itu tulis aja di kolom komentar, nanti saya jawab deh, atau saya bikinin videonya juga ya. Oke, mungkin dari situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Aulia Nugraha Saputra, pencet hidungnya.